Selamat Ibu dan Bapak Guru. Akhirnya sampai juga ya di penghujung materi pada topik memahami kurikulum operasional satuan pendidikan bagian yang kedua. Selamat ya kepada Ibu Bapak yang sudah konsisten belajar sampai saat ini. Pengalaman belajar Ibu Bapak dapat digunakan untuk menghasilkan diskusi dan ide-ide yang seru ya untuk perancangan kurikulum operasional di satuan pendidikannya masing-masing. Kita ulas sedikit yuk, sudah belajar apa saja di topik ini? Pertama, kita belajar mengenai komponen pengorganisasian belajar. Pada bagian ini, Ibu Bapak telah mempelajari mengenai ragam pendekatan dalam menjadwalkan muatan pembelajaran di kegiatan intrakurikuler, menyiapkan proyek profil, dan juga ekstrakurikuler. Umumnya, hasil dari pengorganisasian pembelajaran ini seperti berupa kalender akademik, program tahunan, program semester, dan lain sebagainya. Kedua, mengenai komponen perencanaan pembelajaran. Ingat, perencanaan ini harus dimulai dari tingkat satuan pendidikan ya, Ibu Bapak. Penyusunan alur tujuan pembelajaran serta pendekatan pembelajaran perlu ditentukan di tingkat satuan pendidikan. Dengan begitu, saat membuat perencanaan di tingkat kelas, para pendidik tinggal menurunkannya saja menjadi dokumen perencanaan pembelajaran yang bisa dipakai untuk memberikan pembelajaran bermakna bagi peserta didik. Pendidik boleh memilih, bisa dalam bentuk seperti rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, modul ajar, dan sebagainya yang sesuai. Nah, dalam rancangan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan, contoh bentuk alur tujuan pembelajaran, contoh RPP atau modul ajar dapat disajikan sebagai lampiran dan menjadi panduan bagi para pendidik dalam membuat perencanaan pembelajaran di tingkat kelas. Lalu pada modul perencanaan pembelajaran, kita juga mempelajari contoh-contoh praktik penerapan prinsip pengajaran yang bisa diterapkan di tahap awal, berkembang, siap, maupun mahir. Nah, langkah selanjutnya adalah melanjutkan rancangan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan untuk komponen 3 dan 4 ini. Tentunya dilakukan bersama-sama dengan perwakilan para pendidik ya, dengan bimbingan dan arahan Ibu Bapak sebagai Kepala Satuan Pendidikan. Ibu Bapak, dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan adalah dokumen berjalan. Artinya bukan sekali dibuat, kemudian sudah selesai. Jangan begitu ya, Ibu Bapak. Harus ada proses evaluasi dan peninjauan yang dilakukan secara berkala. Untuk komponen karakteristik satuan pendidikan, serta visi, misi, dan tujuan dapat ditinjau 4-5 tahun sekali. Sedangkan komponen pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran dapat ditinjau minimal 1 tahun sekali. Dengan begitu, kurikulum yang dijalankan oleh satuan pendidikan akan tetap terus relevan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi satuan pendidikan. Proses evaluasi ini juga akan mendorong satuan pendidikan Ibu Bapak untuk kembali berefleksi mengenai kesiapan satuan pendidikannya. Yang semula ada di tahap awal atau berkembang, karena kini sudah mulai terbiasa, kemudian melanjutkan ke tahap siap atau mahir. Jadi selalu ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di satuan pendidikan. Yuk lanjutkan lagi merancang dokumennya sambil sekalian mengerjakan aksi nyata. Selamat mencoba!